Murti Yudhoyono Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa Cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan Cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Hovifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Hovifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Hovifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan.
Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi satu nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan. Dibalik aja Mas Ahaye yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Juru bicara Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini. Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesulitan dari partai yang menjadi anggota KPP. Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama. Sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main ya, terus. Bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Janssen Sitindaun pada Kamis 1 Juni 2023. Janssen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara.
Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Ada 3 nama cawapres terkuat yang akan mendampingi Anies, yakni mereka adalah AHY, Hovifah, dan juga AHER. Meski demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan nama lain akan muncul sebagai cawapres Anies Baswedan. Namun nama cawapres yang akan mendampingi Anies masih dikantongi. Dalam waktu dekat, akan muncul kejutan mencengangkan dari pertemuan AHY, SBY, dan Anies Baswedan di Pacitan ini. Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Yang sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan pada Kamis 1 Juni 2023. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni hari ini. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan cawapres Anies. Prosesnya hanya tinggal menunggu Anies berkomunikasi dengan masing-masing Ketua Umum Parpol. Batas akhir penyampaian atau deklarasi cawapres Anies yakni pada 16 Juli 2023. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS M. Iqbal mengatakan Anies Baswedan telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres di antara 3 nama cawapres yang telah beredar. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan ex-Gubernur Jawa Barat Agus Heriawan atau AHER. Iqbal mengatakan di antara ketiga nama tersebut hanya Hovifah yang bukan merupakan kader partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. KPP diisi oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun Iqbal memastikan nama Hovifah tetap masuk ke dalam kandidat cawapres Anies, sebab Hovifah merupakan cawapres usulan Partai Nasdem. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan Koalisi Perubahan untuk Persatuan usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi 1 nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah AHY, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau AHER. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan maju Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi 1 nama cawapres.
Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya nanti. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Ia sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardhani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardhani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardhani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin.
Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan Capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi 1 nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan. Dibalik aja Mas Ahy yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Juru bicara Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini.
Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesolidan dari partai yang menjadi anggota KPP. Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama, sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang, dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main, ya, Mas. bahkan ada partai yang datang dibalik aja Pak Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres, ada yang begitu. Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Janssen Sitindaun, pada Kamis 1 Juni 2023. Janssen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Ada 3 nama cawapres terkuat yang akan mendampingi Anies, yakni mereka adalah AHY, Hovifah, dan juga AHER. Meski demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan nama lain akan muncul sebagai cawapres Anies Baswedan. Namun nama cawapres yang akan mendampingi Anies masih dikantongi. Dalam waktu dekat, akan muncul kejutan mencengangkan dari pertemuan AHY, SBY, dan Anies Baswedan di Pacitan ini. Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Yang sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan pada Kamis 1 Juni 2023. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni hari ini. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan cawapres Anies. Prosesnya hanya tinggal menunggu Anies berkomunikasi dengan masing-masing Ketua Umum Parpol. Batas akhir penyampaian atau deklarasi cawapres Anies yakni pada 16 Juli 2023. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS M. Iqbal mengatakan Anies Baswedan telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres di antara 3 nama cawapres yang telah beredar. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan ex-Gubernur Jawa Barat Agus Heriawan atau AHER.
Iqbal mengatakan di antara ketiga nama tersebut hanya Hovifah yang bukan merupakan kader partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. KPP diisi oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun Iqbal memastikan nama Hovifah tetap masuk ke dalam kandidat cawapres Anies, sebab Hovifah merupakan cawapres usulan Partai Nasdem. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan Koalisi Perubahan untuk Persatuan usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi satu nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah AHY, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan maju Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi satu nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya nanti. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Ia sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaihu, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardhani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardhani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardhani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum Parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi 1 nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan.
Dibalik aja Mas Ahaye yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres, nggak ada yang begitu. Juru bicara Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini. Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesulitan dari partai yang menjadi anggota KPP. Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama. Sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang, dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan Itu tawaran yang nggak main-main, ya, Mas. bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas Ahaye yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres, nggak ada yang begitu. Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Janssen Sitindaun pada Kamis 1 Juni 2023. Janssen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Ada 3 nama cawapres terkuat yang akan mendampingi Anies, yakni mereka adalah AHY, Hovifah, dan juga AHER. Meski demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan nama lain akan muncul sebagai cawapres Anies Baswedan. Namun nama cawapres yang akan
mendampingi Anies masih dikantongi. Dalam waktu dekat, akan muncul kejutan mencengangkan dari pertemuan AHY, SBY, dan Anies Baswedan di Pacitan ini. Anies Baswedan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP mengaku telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Yang sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan pada Kamis 1 Juni 2023. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni hari ini. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan cawapres Anies. Prosesnya hanya tinggal menunggu Anies berkomunikasi dengan masing-masing Ketua Umum Parpol. Batas akhir penyampaian atau deklarasi cawapres Anies yakni pada 16 Juli 2023. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS M. Iqbal mengatakan Anies Baswedan telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres di antara 3 nama cawapres yang telah beredar. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan ex-Gubernur Jawa Barat Agus Heriawan atau Aher. Iqbal mengatakan di antara ketiga nama tersebut hanya Khofifah yang bukan merupakan kader partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. KPP diisi oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun Iqbal memastikan nama Khofifah tetap masuk ke dalam kandidat cawapres Anies, sebab Khofifah merupakan cawapres usulan Partai Nasdem. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan Koalisi Perubahan untuk Persatuan usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi satu nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah AHY, Khofifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan maju Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi satu nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Khofifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya nanti. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Jumat 2 Juni 2023.
Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Ia sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaihu, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil Presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardhani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardhani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardhani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi satu nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan. Dibalik aja Mas Ahaye yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Juru bicara Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini. Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesulitan dari partai yang menjadi anggota KPP. Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama. Sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main, ya, Mas. bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu.
Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Janssen Sitindaun pada Kamis 1 Juni 2023. Janssen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa Cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan Cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari Koalisi Perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS.
Tiga partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan Capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi tiga partai, maka AHY bisa menjadi pilihan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi satu nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan. Dibalik aja Mas Ahy yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres, nggak ada yang begitu. Juru bicara Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini. Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesulitan dari partai yang menjadi anggota KPP.
Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama, sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang, dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan Itu tawaran yang nggak main-main, ya, Mas. bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres, ada yang begitu. Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Janssen Sitindaun, pada Kamis 1 Juni 2023. Janssen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Ada 3 nama cawapres terkuat yang akan mendampingi Anies, yakni mereka adalah AHY, Hovifah, dan juga AHER. Meski demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan nama lain akan muncul sebagai cawapres Anies Baswedan. Namun nama cawapres yang akan mendampingi Anies masih dikantongi. Dalam waktu dekat, akan muncul kejutan mencengangkan dari pertemuan AHY, SBY, dan Anies Baswedan di Pacitan ini. Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Yang sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan pada Kamis 1 Juni 2023. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni hari ini. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan cawapres Anies. Prosesnya hanya tinggal menunggu Anies berkomunikasi dengan masing-masing ketua umum parpol. Batas akhir penyampaian atau deklarasi cawapres Anies yakni pada 16 Juli 2023. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS M. Iqbal mengatakan Anies Baswedan telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres di antara 3 nama cawapres yang telah beredar. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan ex-Gubernur Jawa Barat Agus Heriawan atau AHER.
Iqbal mengatakan di antara ketiga nama tersebut hanya Hovifah yang bukan merupakan kader partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. KPP diisi oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun Iqbal memastikan nama Hovifah tetap masuk ke dalam kandidat cawapres Anies, sebab Hovifah merupakan cawapres usulan Partai Nasdem. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan Koalisi Perubahan untuk Persatuan usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi satu nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah AHY, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan maju Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi satu nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya nanti. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Ia sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardhani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardhani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardhani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain.
Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan Cawapres Anies. Para ketua umum Parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama Cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan Cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024, setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama Cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan Cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan Capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi 1 nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan.
Dibalik aja Mas Ahaye yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Juru bicara Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini. Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesulitan dari partai yang menjadi anggota KPP. Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama. Sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main, ya, Mas. bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas Ahaye yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Janssen Sitindaun pada Kamis 1 Juni 2023. Janssen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Ada 3 nama cawapres terkuat yang akan mendampingi Anies, yakni mereka adalah AHY, Hovifah, dan juga AHER. Meski demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan nama lain akan muncul sebagai cawapres Anies Baswedan. Namun nama cawapres yang akan
mendampingi Anies masih dikantongi. Dalam waktu dekat, akan muncul kejutan mencengangkan dari pertemuan AHY, SBY, dan Anies Baswedan di Pacitan ini. Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Yang sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan pada Kamis 1 Juni 2023. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni hari ini. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan cawapres Anies. Prosesnya hanya tinggal menunggu Anies berkomunikasi dengan masing-masing Ketua Umum Parpol. Batas akhir penyampaian atau deklarasi cawapres Anies yakni pada 16 Juli 2023. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS M. Iqbal mengatakan Anies Baswedan telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres di antara 3 nama cawapres yang telah beredar. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan ex-Gubernur Jawa Barat Agus Heriawan atau AHER. Iqbal mengatakan di antara ketiga nama tersebut hanya Khofifah yang bukan merupakan kader partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. KPP diisi oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun Iqbal memastikan nama Khofifah tetap masuk ke dalam kandidat cawapres Anies, sebab Khofifah merupakan cawapres usulan Partai Nasdem. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan Koalisi Perubahan untuk Persatuan usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi satu nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah AHY, Khofifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau AHER. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan maju Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi satu nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Khofifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau AHER. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya nanti. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Jumat 2 Juni 2023.
Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Ia sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil Presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardhani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardhani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardhani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan. Menteri
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi satu nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan. Dibalik aja Mas Ahaye yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Juru bicara Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini. Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesolidan dari partai yang menjadi anggota KPP. Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama. Sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main ya, tuh, Mas. Bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu.
Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Janssen Sitindaun pada Kamis 1 Juni 2023. Janssen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Ada 3 nama cawapres terkuat yang akan mendampingi Anies, yakni mereka adalah AHY, Hovifah, dan juga AHER. Meski demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan nama lain akan muncul sebagai cawapres Anies Baswedan. Namun nama cawapres yang akan mendampingi Anies masih dikantongi. Dalam waktu dekat, akan muncul kejutan mencengangkan dari pertemuan AHY, SBY, dan Anies Baswedan di Pacitan ini. Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Yang sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan pada Kamis 1 Juni 2023. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni hari ini. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan cawapres Anies. Prosesnya hanya tinggal menunggu Anies berkomunikasi dengan masing-masing Ketua Umum Parpol. Batas akhir penyampaian atau deklarasi cawapres Anies yakni pada 16 Juli 2023. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS M. Iqbal mengatakan Anies Baswedan telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres di antara 3 nama cawapres yang telah beredar. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan ex-Gubernur Jawa Barat Agus Heriawan atau AHER. Iqbal mengatakan di antara ketiga nama tersebut hanya Hovifah yang bukan merupakan kader partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. KPP diisi oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun Iqbal memastikan nama Hovifah tetap masuk ke dalam kandidat cawapres Anies, sebab Hovifah merupakan cawapres usulan Partai Nasdem. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan Koalisi Perubahan untuk Persatuan usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi 1 nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia.
Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah AHY, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan maju koalisi perubahan untuk persatuan yang usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi 1 nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya nanti. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Ia sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaihu, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardhani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardhani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardhani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024,
Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi 1 nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan. Dibalik aja Mas Ahy yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Juru bicara Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023.
Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini. Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesolidan dari partai yang menjadi anggota KPP. Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama. Sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang, dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main ya, terus. bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres, ada yang begitu. Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Janssen Sitindaun, pada Kamis 1 Juni 2023. Janssen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Mardani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies.
Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024, setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi 1 nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan. Dibalik aja Mas Ahy yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu.
Juru bicara Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini. Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesulitan dari partai yang menjadi anggota KPP. Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama. Sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan Itu tawaran yang nggak main-main, ya, Mas. bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres, ada yang begitu. Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Janssen Sitindaun pada Kamis 1 Juni 2023. Janssen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Ada 3 nama cawapres terkuat yang akan mendampingi Anies, yakni mereka adalah AHY, Hovifah, dan juga AHER. Meski demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan nama lain akan muncul sebagai cawapres Anies Baswedan. Namun nama cawapres yang akan mendampingi Anies masih dikantongi. Dalam waktu dekat, akan muncul kejutan mencengangkan dari pertemuan AHY, SBY, dan Anies Baswedan di Pacitan ini.
Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Yang sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan pada Kamis 1 Juni 2023. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni hari ini. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan cawapres Anies. Prosesnya hanya tinggal menunggu Anies berkomunikasi dengan masing-masing Ketua Umum Parpol. Batas akhir penyampaian atau deklarasi cawapres Anies yakni pada 16 Juli 2023. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS M. Iqbal mengatakan Anies Baswedan telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres di antara tiga nama cawapres yang telah beredar. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan ex-Gubernur Jawa Barat Agus Heriawan atau Aher. Iqbal mengatakan di antara ketiga nama tersebut hanya Khofifah yang bukan merupakan kader partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. KPP diisi oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun Iqbal memastikan nama Khofifah tetap masuk ke dalam kandidat cawapres Anies, sebab Khofifah merupakan cawapres usulan Partai Nasdem. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan Koalisi Perubahan untuk Persatuan usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi satu nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari tiga nama yang sudah beredar. Tiga nama cawapres tersebut adalah AHY, Khofifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan maju Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi satu nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari tiga nama yang sudah beredar. Tiga nama cawapres tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Khofifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya nanti. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Ia sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan
Presiden PKS Ahmad Syaihu, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil Presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardhani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardhani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardhani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi satu nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan. Dibalik aja Mas Ahaye yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Nggak ada yang begitu. Juru bicara Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini. Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesulitan dari partai yang menjadi anggota KPP. Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama. Sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main ya, terus. Bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu.
Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaun pada Kamis 1 Juni 2023. Jansen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Ada 3 nama cawapres terkuat yang akan mendampingi Anies, yakni mereka adalah AHY, Hovifah, dan juga AHER. Meski demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan nama lain akan muncul sebagai cawapres Anies Baswedan. Namun nama cawapres yang akan mendampingi Anies masih dikantongi. Dalam waktu dekat, akan muncul kejutan mencengangkan dari pertemuan AHY, SBY, dan Anies Baswedan di Pacitan ini. Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Yang sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan pada Kamis 1 Juni 2023. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni hari ini. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan cawapres Anies. Prosesnya hanya tinggal menunggu Anies berkomunikasi dengan masing-masing ketua umum parpol. Batas akhir penyampaian atau deklarasi cawapres Anies yakni pada 16 Juli 2023. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS M. Iqbal mengatakan Anies Baswedan telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres di antara 3 nama cawapres yang telah beredar. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan ex-Gubernur Jawa Barat Agus Heriawan atau AHER. Iqbal mengatakan di antara ketiga nama tersebut hanya Hovifah yang bukan merupakan kader partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. KPP diisi oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun Iqbal memastikan nama Hovifah tetap masuk ke dalam kandidat cawapres Anies, sebab Hovifah merupakan cawapres usulan Partai Nasdem. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan Koalisi Perubahan untuk Persatuan usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi 1 nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia.
Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah AHY, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan maju koalisi perubahan untuk persatuan yang usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi 1 nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya nanti. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Ia sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardhani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardhani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardhani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024,
Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi 1 nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan. Dibalik aja Mas Ahy yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Juru bicara Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023.
Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini. Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesulitan dari partai yang menjadi anggota KPP. Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama. Sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang, dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main, ya, Mas. bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres, ada yang begitu. Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Janssen Sitindaun, pada Kamis 1 Juni 2023. Janssen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Ada 3 nama cawapres terkuat yang akan mendampingi Anies, yakni mereka adalah AHY, Hovifah, dan juga AHER. Meski demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan nama lain akan muncul sebagai cawapres Anies Baswedan. Namun nama cawapres yang akan mendampingi Anies masih dikantongi. Dalam waktu dekat, akan muncul kejutan mencengangkan dari pertemuan AHY, SBY, dan Anies Baswedan di Pacitan ini. Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP.
Ia sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan pada Kamis 1 Juni 2023. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni hari ini. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan cawapres Anies. Prosesnya hanya tinggal menunggu Anies berkomunikasi dengan masing-masing Ketua Umum Parpol. Batas akhir penyampaian atau deklarasi cawapres Anies yakni pada 16 Juli 2023. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS M. Iqbal mengatakan Anies Baswedan telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres di antara 3 nama cawapres yang telah beredar. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan ex-Gubernur Jawa Barat Agus Heriawan atau AHER. Iqbal mengatakan di antara ketiga nama tersebut hanya Khofifah yang bukan merupakan kader partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. KPP diisi oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun Iqbal memastikan nama Khofifah tetap masuk ke dalam kandidat cawapres Anies, sebab Khofifah merupakan cawapres usulan Partai Nasdem. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan Koalisi Perubahan untuk Persatuan usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi satu nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah AHY, Khofifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau AHER. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan maju Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi satu nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Khofifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau AHER. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya nanti. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi satu nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Ia sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat.
Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil Presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk
untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi satu nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan. Dibalik aja Mas Ahaye yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Juru bicara Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini. Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesulitan dari partai yang menjadi anggota KPP. Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama. Sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main, ya, Mas. bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas Ahaye yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaun pada Kamis 1 Juni 2023. Jansen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan.
Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Murti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa Cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan Cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024. Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi satu nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan. Dibalik aja Mas Ahaye yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres, itu ada yang begitu. Juru bicara Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta AHY yang menjadi capresnya, sedangkan pihak yang menawarkan posisi itu menjadi cawapresnya. Namun Sudirman menyebut AHY langsung menolak dengan tegas tawaran menteri, cawapres maupun capres tersebut. Ia pun mengapresiasi langkah Demokrat yang menolak tawaran itu. Sebab menurutnya, jika hanya sekedar menginginkan status atau ingin maju semata-mata menjadi capres atau cawapres, maka AHY bisa langsung menerima tawaran itu. Tak hanya Demokrat, Sudirman mengatakan bahwa PKS juga turut diiming-imingi adanya pembiayaan hingga penambahan suara saat pemilu. Bahkan ia menyebut pendekatan terhadap PKS oleh partai pemerintahan itu terus dilakukan hingga saat ini. Menurut Sudirman, seluruh penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan itu adalah wujud dari kesulitan dari partai yang menjadi anggota KPP. Ia juga menambahkan bahwa partai anggota KPP tetap menjunjung etika dalam berpolitik hingga visi penegakan hukum yang sama. Sehingga penolakan tawaran dari partai koalisi pemerintahan tersebut tetap dilakukan. Bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main, ya, Mas. bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres, ada yang begitu.
Selama 3,5 jam, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan secara tertutup di Museum SBY ANI di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni 2023. Dikabarkan pertemuan tersebut diduga membahas soal rencana pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaun pada Kamis 1 Juni 2023. Jansen mengatakan akan ada kejutan dalam pertemuan 3,5 jam Anies Baswedan, AHY, dan SBY di Pacitan, Jawa Timur. Sementara itu, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan sedikit hasil pertemuan dari ketiganya. Menurut Herzaki, pertemuan mereka membahas mengenai situasi demokrasi terkini dan ketatanegaraan. Koalisi Perubahan membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan dalam sejumlah hal. Di antaranya mengenai tata kelola negara, etika politik, penegakan hukum hingga praktik korupsi dalam pengelolaan negara. Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas opsi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Deklarasi Cawapres Anies akan dilakukan paling lambat pada Juni 2023. Dalam penentuan Cawapres, Herzaki mengatakan ada Anies Baswedan dan tim 8 KPP yang tengah melakukan finalisasi pilihan dari sejumlah figur. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto mengungkapkan dalam waktu dekat bakal ada penentuan cawapres untuk Anies Baswedan. Sedangkan Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengungkapkan bahwa 3 kandidat kuat untuk menjadi pendamping Anies adalah AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan serta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau AHER. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Ada 3 nama cawapres terkuat yang akan mendampingi Anies, yakni mereka adalah AHY, Hovifah, dan juga AHER. Meski demikian, dia mengatakan tidak menutup kemungkinan nama lain akan muncul sebagai cawapres Anies Baswedan. Namun nama cawapres yang akan mendampingi Anies masih dikantongi. Dalam waktu dekat, akan muncul kejutan mencengangkan dari pertemuan AHY, SBY, dan Anies Baswedan di Pacitan ini. Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Yang sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan pada Kamis 1 Juni 2023. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni hari ini. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syahiku, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota tim 8 KPP Willy Aditya mengungkapkan pihaknya sudah menetapkan cawapres Anies. Prosesnya hanya tinggal menunggu Anies berkomunikasi dengan masing-masing ketua umum parpol. Batas akhir penyampaian atau deklarasi cawapres Anies yakni pada 16 Juli 2023. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS M. Iqbal mengatakan Anies Baswedan telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres di antara 3 nama cawapres yang telah beredar. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, dan ex-Gubernur Jawa Barat Agus Heriawan atau AHER. Iqbal mengatakan di antara ketiga nama tersebut hanya Hovifah yang bukan merupakan kader partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. KPP diisi oleh Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun Iqbal memastikan nama Hovifah tetap masuk ke dalam kandidat cawapres Anies, sebab Hovifah merupakan cawapres usulan Partai Nasdem. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan Koalisi Perubahan untuk Persatuan usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi 1 nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024.
Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah AHY, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pasangan calon yang akan maju koalisi perubahan untuk persatuan yang usung pasti mengejutkan bakal capres dan koalisi lainnya. Bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan, Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah mengantongi 1 nama cawapres. Herzaki memastikan pasangan yang akan segera diumumkan ini adalah pasangan terbaik untuk maju ke Pilpres 2024. Menurutnya, pasangan yang ditawarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Sementara itu, Herzaki enggan membocorkan apakah nama cawapres Anies berasal dari 3 nama yang sudah beredar. 3 nama cawapres tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Hovifah Indar Parawansa, dan Agus Heriawan atau Aher. Herzaki menyebutkan Anies sendiri yang akan mengumumkan nama cawapresnya nanti. Ia mengingatkan sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies bahkan sebelum bakal cawapres diumumkan. Namun ia mengatakan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya tersebut. Sebelumnya, Anies Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, mengaku telah mengantongi 1 nama calon wakil presiden atau cawapres yang akan maju mendampinginya di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Anies saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta pada Jumat 2 Juni 2023. Namun pendeklarasian nama cawapres ini masih harus melalui serangkaian proses. Anies menyebutkan pihaknya akan melanjutkan komunikasi ketiga ketua umum partai politik anggota KPP. Ia sebelumnya telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 1 Juni. Kemudian Anies juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada Jumat 2 Juni. Sementara saat ini Anies belum bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaiqo, namun ia memastikan akan bertemu dalam waktu dekat. Partai Nasdem dan PKS satu suara terkait cawapres pendamping Anies sebagai kejutan. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera, tak menutup kemungkinan ada nama lain yang muncul sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Namun menurut dia saat ini ada 3 nama kandidat cawapres terkuat, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, serta mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Mardhani memprediksi kejutan akan muncul 1 atau 2 hari ke depan. Ia menyebutkan saat ini 80% kemungkinan tak akan keluar dari 3 nama tersebut. Hanya kemungkinan kecil ada nama lain yang bakal terpilih sebagai pasangan Anies Baswedan. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus anggota Tim 8 KPP Willy Aditya menuturkan bahwa cawapres Anies paling lambat ditentukan pada Juli 2023. Namun Mardhani mengatakan PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat sepakat penentuan cawapres lebih baik dilakukan lebih cepat. Mardhani menyatakan KPP harus mengambil langkah pasti tanpa banyak mempertimbangkan siapa cawapres yang akan diusung oleh kandidat calon presiden lain. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menuturkan bahwa dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan bakal ada kejutan soal penentuan cawapres Anies. Para ketua umum parpol KPP menurut dia bakal segera bertemu dengan menentukan siapa figur yang tepat untuk mengisi kursi bakal RI 2 pada Pilpres 2024. Namun dia tak menjelaskan siapa saja sosok kejutan bakal yang mendampingi Anies Baswedan. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan. Sebelumnya diberitakan Ketua Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said, mengatakan bahwa koalisi telah mempertimbangkan banyak hal dalam pemilihan cawapres. Walaupun pada akhirnya nanti keputusan berada di tangan Anies sebagai baca pres 2024,
Setidaknya tim kecil dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah mengerucutkan 5 kriteria untuk pendamping ex-gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Sohibul Iman memastikan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno tidak masuk dalam daftar nama cawapres Anies Baswedan. Sohibul menyatakan cawapres pendamping Anies Baswedan telah mengerucut kepada 3 nama. Nantinya 3 nama itu bakal dipilih oleh Anies Baswedan sendiri. Di sisi lain, Sohibul membantah Sandiaga Uno sedang berupaya menggoda agar PKS bisa keluar dari koalisi perubahan. Hal itu menyusul manuver Sandiaga yang disebut bakal bergabung menjadi kader PKS. Ia menuturkan bahwa mengubah arah dukungan koalisi harus ditentukan Majelis Syuro PKS. Hingga saat ini kemungkinan adanya penarikan dukungan kepada Anies Baswedan dinilai tidak mungkin. Lebih lanjut, Sohibul berharap sebaiknya Sandiaga mempertegas sikapnya terkait wacana bergabung dengan PKS. 3 partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah menyodorkan sosok bakal cawapres yang akan menjadi duet dengan capres Anies Baswedan. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Khofifah Indar Parawansa, dan Ahmad Heriawan atau Aher. Namun pengamat politik Ujang Komarudin mengungkapkan terpilihnya cawapres Anies dari ketiga nama tersebut tergantung kebutuhan KPP. Menurut Ujang, jika melihat dari elektabilitas, maka Aher akan otomatis tereliminasi. Ditambah Aher bukanlah tokoh NU yang menurut Ujang menjadi basis massa terbesar di Indonesia. Dengan tereliminasinya Aher, Ujang menganggap pilihan cawapres untuk mendampingi Anies tinggal Khofifah dan AHY. Menurutnya, jika ingin meraih suara dari kalangan ibu-ibu dan NU, maka bisa memilih Khofifah. Namun ketika ingin menguatkan koalisi 3 partai, maka AHY bisa menjadi pilihan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Mahfud MD kemudian mengaku takut akan membuat Anies Baswedan gagal dalam Pilpres 2024. Ia mengatakan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP malah pecah jika dirinya menjadi cawapres. Sebelumnya Mahfud MD ditawari menjadi cawapres Anies oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud MD menyampaikan jika sampai Koalisi Perubahan untuk Persatuan tidak setuju dirinya menjadi cawapres Anies, maka akan membuat Anies Baswedan justru akan kalah dalam Pilpres 2024. Sebab jika salah satu partai keluar dari koalisi, Anies akan gagal mendapatkan tiket Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya Ahmad Syahiku mengaku mendatangi Mahfud saat melakukan safari ke sejumlah tokoh bangsa dalam mencari sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Nasdem mengungkapkan telah mendapatkan nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengatakan bakal cawapres itu sudah diputuskan dalam Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Bahkan nama pendamping cawapres Anies akan segera dideklarasikan sebelum 16 Juli 2023. Anies Baswedan juga sudah mengaku telah mengantongi 1 nama cawapres. Namun ia menambahkan masih harus menjalankan serangkaian proses sebelum mendeklarasikan pendampingnya. Sementara itu, Willy sempat mengatakan kedatangan Anies ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan Ketua Umum Demokrat AHY untuk melaporkan nama cawapres tersebut. Namun masih belum jelas apakah cawapres itu benar AHY atau bukan. Dibalik aja Mas Ahy yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Juru bicara Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KKP, Anies Baswedan, Sudirman Said, memberikan sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa ada partai koalisi pemerintahan Joko Widodo yang merayu Partai Demokrat untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sampai ditawari untuk memperoleh jatah menteri hingga menjadi capres. Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023.
Hal itu diungkapkan oleh Sudirman Said dalam podcast yang ditayangkan di YouTube Bambang Wijayanto pada Kamis 1 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, ia menyebut bahwa Demokrat mendapat tawaran untuk bergabung ke pemerintahan. Tak sampai di situ, apabila AHY ingin menjadi cawapres, maka partai koalisi Jokowi itu mempersilahkan Demokrat untuk bergabung. Bahkan ada partai yang datang dan meminta